Bang Surya mengatakan akan masuk gitu kan, PKB pun memberikan sinyal-sinyal juga akan masuk, PKS pun Pak Sekjen juga mengatakan, Presiden PKS juga ingin masuk, tapi juga ada suara-suara penolakan. Sebetulnya PKS ini di mana sih sebetulnya? Ingin membersamai masyarakat sipil seperti Mas Sukidi tadi bilang, atau masuk aja ke dalam Mas sekalian? Ya, PKS sampai saat ini memang belum menentukan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Tapi masih mengusung jargon perubahan. Ya, sampai saat ini kami harus katakan bahwa memang visi yang dibawa ketika sama Mas Anies itu yang dibawa ya. Tetapi tentu tadi mekanisme di Musyawarah Majelis Syuro ini memang agak beda mungkin pengambilan keputusan di partai yang lain. Kami punya mekanisme yang cukup mapan yang disebut sebagai Musyawarah Majelis Syuro, yang itu tidak preferensi 1-2 orang, tapi 99 anggota Majelis Syuro itu memang menyampaikan gagasannya. Kira-kira kebermanfaatan PKS ke depan bagi rakyat itu di dalam atau di luar pemerintahan. Nah, itulah dan dasar dari 99 anggota Majelis Syuro ini akan mendengarkan masukan dari struktur PKS, dari kader dari bawah. Kemudian kita nanti juga melihat bagaimana para pemilih PKS juga seperti apa ke depan. Dan memang tidak hitung-hitungan siapa paling besar, siapa yang paling kecil, tetapi secara kualitatif itu dibahas. Dan kami meyakini kapan bagi Majelis Syuro? Nah, ini kami karena ini masih 6 bulan bagi kami tidak perlu terburu-buru. Jadi bagi kami ada ruang tawar-menawar ya. Proses pengambilan kebijakan itu memang harus didengarkan. Pertama adalah secara internal kami, kader pengurus PKS harus didengarkan apa yang diinginkan oleh mereka untuk kebijakan PKS ke depan. Yang kedua juga komunikasi politik tentu harus dijalankan. Karena dulu ketika di era Pak SBY ya, kemudian juga di era Pak Jokowi, meskipun di era Pak SBY tadi kami masuk ke dalam pemerintahan, di era Pak Jokowi kami di luar pemerintahan, tapi komunikasi politik itu tetap kami jalankan ya? Dan itu paralel ya, dan kemudian itu menjadi bahan Musyawarah Majelis Syuro untuk memutuskan kira-kira PKS di luar atau di dalam pemerintahan. Kapan itu? Ya tadi, kalau misalnya itu sudah terkumpul, bahan-bahan itu sudah cukup, tentu Musyawarah Majelis Syuro akan ditentukan. Dan bagi kami bersyukur, bagi kader PKS ya, struktur kader PKS, kami memang bisa jadi berbeda pandangan, ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi kami punya konsep sam'an wa ta'atan. Jadi ketika nanti Musyawarah Majelis Syuro memutuskan berada di luar atau di dalam pemerintahan, kami akan ikut taat dengan keputusan pimpinan. Oke, baik. Kembali ke Mas Andi Malarangeng. Nanti setelah Pak Prabowo kemudian merangkul Nasdem gitu, itu posisi Demokrat, terusnya posisi Pak AHY terus gimana ya? Apakah memang ada luka dulu gitu atau gimana? Ya, saya rasa enggak juga. Yang penting kalau kami berempat kan kita sudah sama-sama berjuang bersama, berkeringat bersama. Berempat itu siapa aja? Ya, Gerindra tentu saja. Kemudian ada ada teman PAN, ada juga Demokrat, dan kemudian juga Golkar. Nah, kami berempat inilah Koalisi Indonesia Maju bersama-sama. Ada yang lain. Jadi nggak rela gitu, yang berkeringat, yang di luar tiba-tiba masuk gitu. Iyalah. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Tapi kan tentu saja, ya teman-teman yang baru masuk tentu saja perlu tahu diri, memahami bagaimana, ya itu tadi yang kata beliau mengatakan apa visi misi Pak Prabowo, dan kemudian tentu saja juga kita harapkan konsisten bersama-sama. Kalau kita sudah masuk bersama-sama di sini ya konsisten, jangan udah masuk kakinya di sini tapi kaki satu masih di luar di dalam koalisi pemerintahan tapi suaranya seperti oposisi kan gitu. Itu siapa yang dimaksud tuh? Itu terserah lah. Ini cuma mengatakan secara normatif kira-kira semacam itu supaya kan enak juga kita bekerja sama-sama toh. Oke, kembali ke Mas Sukidi. Mas Sukidi, kalau Anda lihat tadi ya, memang secara teoritik memang kondisinya begitu gitu loh. Tapi sebetulnya apa ada sih memang kultur oposisi di Indonesia itu? Kan di kekuasaan kan memang enak-enak saja semuanya kan? Semuanya bisa diberikan, privilege-nya begitu luas, sehingga wajar dong kalau semuanya ingin berkuasa gitu. Saya memandang lebih jauh dari itu, bukan hanya soal kultur oposisi, tapi sebenarnya kultur demokrasi yang tidak tertata dengan baik di Indonesia. Saya membayangkan bahwa demokrasi yang diarsiteki oleh Bung Hatta is too modern, terlampau modern. Terlalu modern. Ya, sehingga itu sebenarnya tidak bertahan lama. Dan ketidaktahanan demokrasi ini tercermin pada
fase otoritarisme yang begitu panjang dan fase reformasi itu sebenarnya pendek sekali. Pendek banget. Pendek sekali. Dan sudah selesai. Dan sudah selesai. Oke. Almarhum Jacob Utama begitu gelisah tentang maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang begitu merajalela. Itu menandakan bahwa kita tidak siap berdemokrasi. Tidak siap berdemokrasi. Tidak siap berdemokrasi. Dan penemuan terakhir dalam riset yang begitu brilian oleh Profesor Liddell dan Saiful Muzani 2024 ini adalah bahwa kemunduran dan bahkan kerusakan demokrasi yang semakin parah itu tidak hanya ditentukan oleh perilaku elit yang tidak demokratis dengan merobek-robek hukum, dengan mengendalikan hukum demi kepentingan pribadinya, tetapi juga, dan ini saya kira temuan baru, bahwa otoritarisme ini ternyata ditopang oleh apa yang oleh Bill Liddell dan Saiful Mujani sebut sebagai persetujuan publik melalui pemilu. Nah, ini sebenarnya membahayakan sekali. Kenapa? Karena demokrasi itu diperlakukan tak lebih sebagai apa yang dalam tradisi ilmu politik disebut sebagai the veneer of demokrasi. Hanya sekedar tampilan. Tampilan. Pemilu memang ada, partai politik ada, dan seterusnya, tapi itu tampilan aja. Yang terjadi adalah substansi dan norma demokrasi yang tak tertulis itu sebenarnya sudah dirusak sedemikian parah. Substansi demokrasi itu kan sebenarnya simple, yaitu adalah pertama, harus ada mekanisme check and balances. Dan itu tidak ada dalam tradisi kita. Tidak ada. Kekuatan intelektual ditikam, kekuatan legislatif dikendalikan, yudikatif juga diintervensi. Itu pertama. Yang kedua, yang begitu memprihatinkan adalah kekuatan kelompok agama itu juga dikendalikan melalui kebaikan-kebaikan penguasa yang membuat kaum agamawan ini begitu tumpul ketika kemungkaran terjadi pada republik ini. Ketika korupsi merajalela, ketika penyalahgunaan kekuasaan terjadi, ketika nepotisme dirayakan secara vulgar, kaum agamawan termasuk berdiam diri. Oke. Dan ini sebenarnya hentakan yang begitu dalam sekali. Jadi ada masalah yang jauh lebih dalam daripada yang sekedar kita lihat di permukaan. Yaitu adalah robohnya moral order. Moral order. Iya. Tatanan moral. Oke, Mas Biadi, gimana nih menanggapi pandangan kritis dari Mas Sukidi soal tradisi demokrasi tadi, pada sisi lain butuh check and balances, tapi kemudian pemerintahan baru ingin merangkul semuanya di dalam, dan bila perlu tidak perlu ada check and balances gitu. Jadi begini, checks and balances tetap diperlukan, dan kita bukan parlementer, tapi kita presidensial. Oke. Artinya tetap kita menganut ada. Kalau kita melihat pada saat ini bahwa legislatif itu adalah merupakan checks and balances daripada pemerintahan. Oke. Dan itu sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran bahwa tidak ada checks balances. Kalau kita melihat di ruang-ruang DPR, di ruang-ruang komisi, ruang-ruang daripada supervisi yang dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya yang notabene adalah pemerintahan, itu adalah mereka menyuarakan kekritisan daripada check and balances itu sendiri, walaupun adalah merupakan dalam satu koalisi. Yang ini yang terjadi saat ini. Oke. Ya. Nah, jadi apa yang dilihat dan apa yang dilaksanakan bahwa checks and balances tidak harus dengan kegaduhan. Tidak harus dengan kegaduhan, menarik. Checks balances itu bisa dilakukan dengan bagaimana merupakan suatu koreksi yang dilakukan dan pembenahan yang dilakukan oleh aparat itu atau oleh eksekutif. Nah, inilah satu hal yang mesti harus kita lihat bersama, bahwa kegaduhan itu sebenarnya siapa yang menginginkan ada satu kegaduhan sehingga ada satu oposisi yang selalu akan men-challenge apa dari kebijakan daripada eksekutif. Ini kan kepinginnya kan seperti itu, dengan mengasumsikan bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan siapa. Tapi belum tentu bahwa itu kepentingan rakyat. Itu jangan-jangan kepentingan kelompok itu yang men-challenge. Oke. Nah, ini harus kita lihat bahwa suatu checks and balances sudah diciptakan dan sudah ada wadahnya, yaitu di DPR. DPR sebagai lembaga. Sebagai lembaga. Oke. Nah, baik. Oke. Check and balances memang bisa saja menimbulkan kegaduhan
Tapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sebenarnya masa depan demokrasi ketika kemudian semua kekuatan politik berada dalam satu kekuasaan. Jika itu terjadi, jawabannya setelah jeda berikut ini.